Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Insya Allah semua akan baik-baik saja. Tepat hari ini, orang-orang sebelum kita telah berjuang mempertahankan negara dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejak Belanda memasuki Indonesia di akhir abad ke-16, perlawanan dari kerajaan-kerajaan Nusantara telah dilakukan. Dan pada akhirnya perang yang sangat besar pun terjadi dengan mengerikan. Para penduduk kerajaan Nusantara melawan dengan sekuat tenaga hingga membuat Belanda kerepotan. Dan berikut ini kita akan membahas 5 perang terbesar itu selengkapnya. Simak baik-baik dan selamat menyaksikan. Perang Jawa terjadi pada tahun 1741 hingga 1743. Perang Jawa adalah perang paling besar yang pernah terjadi di masa kolonial Belanda. Perang ini membuat Belanda kocar-kacir, meski akhirnya mereka bisa meredam situasi. Perang ini melibatkan tentara Jawa dan pada tentara Tionghoa yang tidak tahan dengan aksi para tentara Belanda di Batavia. Mereka membunuh setidaknya 10.000 orang etnis Tionghoa dalam jangka waktu 2 minggu saja. Kemarahan ini akhirnya menyebar ke seluruh wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada akhirnya berkecamuk di mana-mana. Belanda memiliki 3.400 tentara bersenjata lengkap, sementara pribumi hanya menggunakan seadanya, dan jumlah pasukan 23.000. Perang ini membuat kerajaan di Jawa mulai dikuasai oleh Belanda. Meski demikian, kerugian yang dialami oleh pihak Belanda juga cukup besar. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro sering juga disebut sebagai Perang Jawa Jilid Kedua, tapi dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Setidaknya ada sekitar 100.000 tentara yang berada di bawah Pangeran Diponegoro menyerang dengan sangat mengerikan. Pihak Belanda yang dibantu oleh orang Jawa yang murtad mencegah perang ini semakin hebat, meski akhirnya gagal. Perang ini akhirnya berjalan selama 5 tahun penuh. Dalam perang ini, setidaknya 200.000 jiwa menjadi korban. Dari pihak Belanda hanya ada 8.000 korban saja. Perang akhirnya dimenangkan Belanda dan pihak yang pro dengan mereka. Meski dimenangkan oleh Belanda, perang ini membuat kerugian yang teramat besar. Bahkan membuat Belanda harus tekor dan mencari siasat untuk menutup kerugian. Akhirnya, di bawah kekuasaan Johannes van der Busch, tanam paksa diluncurkan. Penduduk di Pulau Jawa jadi semakin menderita. Penyerbuan Batavia terjadi pada tahun 1628 sampai 1629. Penyerbuan Batavia dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram sebanyak 2 kali. Mereka ingin menguasai daerah Banten yang saat ini dipenuhi oleh tentara VOC. Akhirnya Sultan Agung mengirim banyak sekali pasukan untuk menyerang Batavia, yang saat itu masih dipimpin oleh J.P. Soen. Serangan pertama yang dilakukan oleh Sultan Agung gagal total. Meski demikian, mereka tetap melanjutkan serangan kedua dengan pasukan yang lebih besar. Pada serangan ini, Belanda kembali memenangkan peperangan. Banyak tentara dari Sultan Agung meninggal akibat kolera dan malaria. Meski kalah, Sultan Agung dan para tentaranya berhasil mencemari Sungai Ciliwung dengan limbah yang sangat mengerikan. Akibatnya, penduduk di Jakarta banyak mengalami kolera, termasuk
J.P. Coen yang menjadi gubernur jenderal di sana. Serangan 10 November tahun 1945. Serangan 10 November 1945 bisa dibilang sebagai perang paling penting dalam sejarah Indonesia. Pada perang ini, arek-arek Surabaya telah menginspirasi banyak sekali perang serupa di seluruh Indonesia. Mereka ingin Belanda dan Inggris pergi dan mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Sayangnya, apa yang jadi kemauan rakyat Indonesia ini justru ditolak. Akhirnya, pertempuran di Surabaya tak bisa dihindari lagi. Terlebih lagi, Brigadir Jenderal Malabi yang merupakan pimpinan tentara Inggris meninggal karena ditembak. Konflik akhirnya memanas dan membuat sekutu menyerang Belanda dan membabi buta. Akibatnya, banyak korban jiwa berjatuhan, baik dari pribumi maupun dari sekutu sendiri. Serangan umum 1 Maret tahun 1949. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan paling dahsyat yang dilakukan oleh pihak Indonesia kepada Belanda. Bagaimana tidak, Yogyakarta dibuat sangat mencekam dan Belanda jadi bingung sendiri. Serangan ini melibatkan Jenderal Sudirman yang sebelumnya telah melakukan strategi gerilya dalam melawan Belanda dan sekutu yang sangat kuat. Pada serangan ini, Belanda memang menang secara mutlak. Namun, Indonesia juga menang meski harus mengorbankan banyak sekali nyawa. Akibatnya, perang ini di dunia internasional jadi mengakui kedaulatan Indonesia. Bahkan, akhirnya Belanda harus menarik semua pasukannya dari Indonesia untuk selama-lamanya. Sejak saat itu, kedaulatan Indonesia benar-benar diakui oleh dunia. Dan itulah perang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Perang di atas adalah bukti jika perjuangan pahlawan di masa lalu benar-benar sangat sulit. Itulah mengapa kita harus bisa menjaga kemerdekaan yang sudah susah payah dapatkan itu. Dan kami akhiri pembahasan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.